perkembangan itu menunjukkan bahwa sekolah itu masih menghadapi berbagai tantangan dalam menciptakan suasana yang kondusif seperti itu. Masalahnya itu seperti perundungan, tekanan akademik, kemudian adanya kurangnya pengembangan karakter itu masih sering kita jumpai. Dan hal ini dapat menghambat perkembangan optimal peserta didik. Baik, saya izin share screen nih Bapak Ibu. Sudah muncul Bapak Ibu? Sudah. Sudah, oke. Mendapat daun si anak dara. Di bawah sarang burung tempua. Salam santun pembuka bicara. Selamat datang untuk semua. Baik, saya akan ke materi. Jadi untuk definisi sekolah yang aman, nyaman, dan gembira itu seperti yang tadi sedikit saya sampaikan, di sini itu anak-anak merasa tidak ada tekanan gitu. Di sini tidak ada tekanan, kemudian mereka itu mampu mengeksplorasi semua yang ada pada dirinya. Kemudian apakah itu masalah adanya perundungan, tekanan akademik, dan kurangnya karakter, pengembangan karakter itu yang kita sering jumpai saat ini, apalagi di dalam dunia maya nih Bapak Ibu, di mana anak-anak itu sering melakukan yang namanya cyberbullying ya. Dan ini menjadikan sekolah kita banyak anak yang merasa kurang aman dan kurang nyaman seperti itu. Definisi sekolah yang aman, nyaman, dan gembira itu tidak hanya dibatasi dengan indikator ya, yang terhindar dari tindakan kekerasan, itu baik verbal, fisik maupun mental, tapi juga untuk mengembangkan pengetahuan, potensi, minat, dan bakat sehingga mereka itu nyaman dan gembira untuk terus mengeksplorasi diri dan menjadi pribadi yang berkarakter atau bernilai dan unggul. Jadi ini sesuai dengan kebijakan Menteri Pendidikan yang baru, yaitu Pak Abdul Muti, adanya pendidikan yang berkarakter. Masih terus di nomor satu kan gitu Bapak Ibu, pada pendidikan berkarakter itu memang sangat penting karena memang anak-anak itu perlu dididik sedini mungkin tentang karakter yang baik supaya melekat pada kesehariannya, kemudian sampai dia itu sampai tua lah ya, seperti itu. Baik, ini dasar hukumnya. Ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Ada Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter. Kemudian adanya Permen Pendidikan Nasional, Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Serta masih banyak lagi yang lain ya Bapak Ibu. Ini hubungannya kalau dihubungkan dengan BK itu Undang-Undang Nomor 111 Tahun 2014, kemudian adanya Undang-Undang Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2008 tentang kualifikasi akademik dan kompetensi konselor. Baik, ini ada gambaran umum tentang pencegahan kekerasan di satuan pendidikan. Jadi ada data dan fakta kekerasan di dunia pendidikan kita itu menghadapi banyak tantangan nih Bapak Ibu. Ini menurut data di media Indonesia, adanya perundungan di sekolah, ada yang sampai dibakar, kemudian RI darurat kekerasan seksual anak, pakar, terus UNER tegaskan pentingnya deteksi dini, kemudian adanya ini beberapa kasus-kasus lagi yang
anak SD jadi korban kekerasan di sekolah sepanjang tahun 2023 ini. Dan yang lagi ini banget yang terakhir kemarin nih Bapak Ibu, yang anak membunuh nenek dan ayahnya nggih. Dan itu kan suatu kekerasan, bisa mentalnya sebegitu buruknya untuk melakukan pada orang tua mereka. Baik ini data kekerasan, faktanya itu data menunjukkan kekerasan masih terus terjadi. Ini di tahun 2022. Pengaduan yang masuk ke KPAI pada perlindungan khusus anak dengan kategori tertinggi yaitu anak korban kejahatan seksual, kemudian anak korban kekerasan fisik atau fisikis, dan anak korban pornografi dan cybercrime. Kemudian 20% anak laki-laki dan 25,4% anak perempuan itu usia 13 sampai 17 tahun, berarti SMP ke SMA nih Bapak Ibu, itu mengaku pernah mengalami satu jenis kekerasan atau lebih dalam 12 bulan terakhir. Itu sumbernya dari SNPHAR KPPPA 2021. Di sini ada lagi bersumber dari Asesmen Nasional Kemendikbudristek tahun 2022 bahwa 34,51% peserta didik 1 dari 3 itu berpotensi mengalami kekerasan seksual. Kemudian dari sumber yang sama juga ada 26,9% peserta didik 1 dari 4 itu berpotensi mengalami hukuman fisik, serta 36,31% peserta didik 1 dari 3 berpotensi mengalami perundungan. Dampak kekerasan Bapak Ibu di sini. Jadi itu kekerasan itu bisa menghambat pencapaian prestasi akademik atau karir korban, kemudian kehilangan kesempatan melaksanakan pendidikan atau pekerjaan dengan optimal korban nggih. Terus berpotensi menyebabkan korban peserta didik keluar sekolah sebelum waktu kelulusan, dan peserta pendidik dan TNI kehilangan mata pencahariannya di dunia pendidikan, serta mendiskreditkan posisi satuan pendidikan. Jadi ini untuk menangani kekerasan, kita sama-sama, jadi ada 3 kementerian dan 3 lembaga sepakat untuk bersama-sama mengimplementasikan regulasi ini, yaitu Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, terus Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta kerjasama dengan 3 lembaga yang lain, yaitu KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, terus Komisi Nasional Disabilitas, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Ini 6 bentuk kekerasan yang didefinisikan secara terperinci dalam Permendikbudristek PPKSP. PPKSP itu adalah pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Ini di rapot pendidikan kita juga ada nih Bapak Ibu. Jadi kekerasan di satuan pendidikan itu ada kekerasan fisik, itu dilakukan dengan kontak fisik menggunakan alat bantu atau tanpa alat bantu. Yang kedua adalah kekerasan psikis, dilakukan tanpa kontak fisik nih. Contohnya itu seperti menghina, menakut-nakuti, atau membuat perasaan tidak nyaman. Yang ketiga adanya perundungan. Perundungan ini sering dikatakan perundungan apabila kekerasan fisik dan psikis itu dilakukan berulang dan ada relasi kuasa. Yang keempat, kekerasan seksual, yaitu merendahkan, melecehkan, menyerang objek atau fungsi reproduksi seseorang. Yang kelima, diskriminasi dan intoleransi. Di sini pembedaan, pengecualian, pembatasan atau pemilihan itu mereka berdasarkan suku, agama, atau latar belakang lainnya. Serta yang keenam itu kebijakan mengandung kekerasan,
Nanti ini dijelaskan lebih lanjut nih. Contoh-contohnya juga nanti saya jelaskan. Kebijakan yang berpotensi atau menimbulkan terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh pendidik atau tendik, anggota komite sekolah, kepala sekolah, dan kepala dinas pendidikan. Kekerasan di satuan pendidikan itu setiap perbuatan, tindakan, keputusan terhadap seseorang. Jadi yang namanya kekerasan itu adanya menimbulkan rasa sakit nih Bapak Ibu. Ada rasa sakit, luka, atau kematian, penderitaan seksual atau reproduksi, berkurang atau tidak berfungsinya sebagian dan atau seluruh anggota tubuh secara fisik, intelektual, atau mental. Dari sini menyebabkan hilangnya kesempatan mendapatkan pendidikan atau pekerjaan dengan aman dan optimal, pemenuhan hak asasi manusia, adanya rasa ketakutan, terus hilangnya rasa percaya diri, kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, seperti itu. Dan ini kekerasan di satuan pendidikan bisa melibatkan antara siswa, terus kemudian guru, terus tenaga pendidikan, ada komite sekolah, dan ada warga satuan pendidikan lainnya. Jadi warga sekitar bisa terlibat juga. Baik Bapak Ibu, di sini coba perhatikan gambar di samping ini. Silakan Bapak Ibu mendeskripsikan gambar yang ada di samping ini. Bapak Ibu silakan diamati, silakan direspon negatif. Boleh kalau ada yang mau berpendapat, respon negatif dulu. Ini andaikan Bapak Ibu itu menggunakan suatu kertas, ya, kertas yang ada gambar di gambar ini tersebut. Kertas tersebut Bapak Ibu responnya negatif, misal gemuk seperti itu, gendut. Semakin Bapak Ibu merespon itu respon negatif, kemudian kertas itu Bapak Ibu sambil diremas, ya. Terus ada lagi respon negatif yang lainnya. Kemudian mungkin Bapak Ibu ada yang mau merespon, silahkan, boleh. Oke, ada yang mau merespon dari teman-teman yang ada di sini, silahkan. Positif apa negatif, Bu? Respon negatif dulu, Pak. Negatif. Ya. Menurut Bapak bagaimana respon negatifnya melihat gambar tersebut? Berlebih, Bu. Berlebih ya. Berlebih apanya, Pak? Ya, Badannya itu. ya, badannya berlebih nih. Badannya berlebih. Terus ada lagi, Pak? Mungkin yang lain? Selain badannya berlebih. Kadang itu diasosiasikan dengan binatang itu, Bu, gede apa, biasanya seperti itu. Kalau orang Ya. dengan apa, kerbau ataupun gorila seperti itu. Kalau orang sedang memaki itu loh. Ya. Ya, semakin kita remas sih Bapak Ibu kertas itu, ternyata ada yang tadi Pak Ratino nih, Pak Ratino menyampaikan bahwa itu seperti di apa ya, kayak dicap gorila sini gitu, atau yang lainnya kok kayak kebo gitu, dan sebagainya. Sekarang yang respon positif, coba Bapak Ibu ada yang berpendapat lain respon positifnya? Monggo teman-teman. Sehat, Bu. Sehat, ya, sehat. Kemudian bisa dilihat dari wajahnya itu bagaimana, bahagia, ya, merasa bahagia ya, murah senyum ya, Makmur. makmur ya. Kita ketika Bapak Ibu merespon positif itu, Bapak Ibu buka lagi yang tadi kertas sudah diremas-remas seperti itu, semakin positif dibuka lagi. Oke, makmur ya. Oke, cukup ya Bapak Ibu. Saya tanya, apakah kalau sudah direspon negatif ketika kertas itu diremas,
kemudian yang kedua respon positif, pas itu di remasan itu dibuka lagi, apakah masih membekas Bapak Ibu? Masih membekas betul? Masih ya? Masih belum rapi. Ya nggak rapi, masih membekas ya. Ya seperti itulah nih gambaran untuk kekerasan ya yang terjadi pada diri seseorang ya. Jadi nggak mungkin akan bisa kembali ke semula. Baik, di sini saya juga ingin menanyakan, monggo Bapak Ibu lebih aktif lagi nggih. Saya ingin apa? Agar Bapak Ibu lebih paham nggih bagaimana itu, apakah yang termasuk kekerasan fisik, psikis, seksual atau perundungan dan sebagainya, yang ada 6 kekerasan itu. Silakan Bapak Ibu menentukan apakah pernyataan berikut itu termasuk 6 kekerasan ya, yang mengandung unsur kekerasan dan beserta alasannya. Ini pernyataan ya. Tadi pernyataan pertama itu gambar, yang kedua ini seorang guru di salah satu satuan pendidikan itu diminta untuk mengirimkan foto intimnya kepada kepala sekolah sebagai syarat dikeluarkannya penilaian kinerja guru. Itu termasuk kekerasan apa nih Bapak Ibu? Ya Bapak Ibu yang aktif ya. Kekerasan seksual. Kekerasan seksual. Oke, kita lihat jawabannya ya. Kekerasan seksual. Karena ada foto intimnya nggih Bapak Ibu ke kepala sekolah. Ya, tepat sekali nggih Bapak. Kekerasan seksual. Ya, karena ini tindakan merendahkan, menghina, melecehkan dan atau menyerang. Jadi ada objek ya, bagian tubuh atau fungsi reproduksi seseorang. Dan korban kekerasan seksual ini biasanya sulit melapor nih Bapak Ibu. Karena apa? Karena adanya relasi yang ini ya, kuasa atau timpang ya, sehingga korban itu ada rasa takut untuk melapor. Terus minimnya layanan atau penanganan yang memadai bagi korban untuk memulihkan kondisinya, serta adanya isu yang tabu kalau membicarakan tentang kekerasan seksual. Jadi di sini catatannya adalah kekerasan seksual itu melibatkan aktivitas seksual itu melibatkan anak dan penyandang disabilitas. Hal ini dikarenakan anak dianggap tidak cakap hukum dalam memberikan persetujuan, seperti itu. Baik, pernyataan ketiga nih. Di salah satu SMA itu beredar video pelajar berpakaian seragam sekolah yang memukuli temannya hingga tersungkur dan bajunya robek. Ini termasuk kekerasan apa nih Bapak Ibu? Monggo silahkan, ada yang mau mencoba lagi? Kekerasan fisik. Kekerasan fisik. Ya, kekerasan fisik memukuli temannya ya. Coba kita lihat bersama-sama. Betul sekali, kekerasan fisik ya Ibu, karena adanya kontak fisik, bisa menggunakan alat bantu atau tanpa alat bantu. Itu tadi contohnya pernah terjadi di sekitar kita ya, adanya tawuran, kemudian penganiayaan, perkelahian, bahkan yang tadi saya sebutkan adanya pembunuhan nih Bapak Ibu. Jadi kekerasan fisik itu ini ya, beririsan ya dengan bentuk kekerasan lainnya, dan ini juga erat kaitannya dengan ranah pidana, sehingga penanganan khusus itu melibatkan penegak hukum hingga layanan pendampingan dan pemulihan untuk mental si korban nih. Baik. Sekarang pernyataan keempat. Foto seorang peserta didik di sebuah SD disunting dan dibuat meme oleh teman-teman di kelasnya. Foto tersebut disebarkan di media sosial dan menjadi bahan olok-olokan bagi orang yang melihatnya. Hal ini membuat peserta didik tersebut enggan bersekolah, tidak nafsu makan, dan jatuh sakit. Ada yang
mau mencoba menjawab Bapak Ibu? Ini termasuk kekerasan apa? Lewat cyber mungkin Bu. Cyber ya, cyberbullying. Kalau dari enam itu kekerasan lebih ke apa Bapak? Fisik, psikis, Psikis. fisikis nih. Coba kalau cyberbullying memang betul ya, karena ini di media sosial nih Bapak. Baik, kita lihat. Baik, ini kekerasan fisikis. Betul sekali tadi ya yang dikatakan oleh Ibu, karena ini merendahkan, menghina, bahkan menakuti ya, ada rasa tidak nyaman. Bentuknya itu bisa dengan yang mengejek, penghinaan, intimidasi, teror, dan penyebaran rumor. Kalau nonverbal itu adalah adanya pengucilan, penolakan, dan pengabaian. Terus mempermalukan di depan umum. Ini juga kadang terjadi di pergaulan kita nih Bapak Ibu. Kadang bagi kita biasa saja, tapi bagi orang lain yang merasa dipermalukan itu dia merasa tidak menjadikan tidak percaya diri. Kalau dia tinggal melihatnya itu di ini sudut pandang yang negatif apa positif. Kalau dia positif ya akan menjadi lebih baik. Tapi kalau negatif dia semakin tidak percaya diri, seperti itu. Kekerasan psikis itu sangat mungkin terjadi melalui media teknologi nih Bapak Ibu. Informasi, media teknologi, informasi dan komunikasi. Ada 6 pernyataan nih Bapak Ibu, ini masih 2 lagi. Pernyataan kelima yaitu seorang siswa melakukan serangan fisik maupun verbal kepada siswa lain secara berulang untuk menunjukkan kuasa agar siswa tersebut merasa bahwa dia pasti seorang siswa melakukan serangan fisik maupun verbal kepada siswa lain secara berulang. Monggo Bapak Ibu, tidak apa-apa, salah, kita lagi belajar bersama-sama. Diskriminasi bukan Bu? Diskriminasi, membeda-bedakan nggih. Baik, kita lihat ya. Ya, ini termasuk perundungan Ibu karena adanya yang berulang, kemudian adanya ada yang kuasa seperti itu. Jadi di sini ada kekerasan fisik dan psikisnya dia dapat gitu. Nih ya, pada ini nih psikis yang dilakukan berulang dan ada relasi yang kuasa. Nih, jadi termasuk dalam kategori perundungan. Oke, sekarang adalah pernyataan yang terakhir. Peserta didik penghayat kepercayaan di SD Negeri 10 merasa terpaksa mengikuti mata pelajaran agama yang tidak dianutnya. Kondisi tidak nyaman yang dirasakan saat mengikuti mata pelajaran agama lain membuat peserta didik tersebut memutuskan untuk tidak mengikuti mata pelajaran agama dan membuat rapornya kosong. Ini termasuk kekerasan dalam bidang apa Bapak Ibu? Monggo, siapa yang mau mencoba menjawab? Tentang mata pelajaran agama, silakan yang mau mencoba menjawab. Ayo teman-teman, silakan. Nggak apa-apa, jangan takut salah ya, karena kita belajar bersama-sama di sini.
mungkin ada dari Bu Arum. Ini saya yang terlihat di sini Bu Arum. Menurut Bu Arum bagaimana Bu Arum? Jawab yang mana Bu Arum? Oke, mungkin Bu Arum lagi ini ya, lagi apa ya, ada kesibukan yang lain. Baik, kita buka bareng-bareng, termasuk apakah ini oh, ini saya jawab ya. Ini mungkin tadi slide-nya ada yang terdekat, jadi termasuk intoleransi nih Bapak Ibu. Jadi pengecualian, pembatasan atau pemilihan ya. Di sini ada tadi agama, kemudian kepercayaan, gitu ya, warna kulit, usia dan sebagainya. Baik. Oke. Oh, masih ada satu lagi, pernyataan ketujuh. SMPN 1 akan mengirimkan pendidik untuk mengikuti pelatihan di tingkat nasional. Wakil kepala sekolah merekomendasikan guru A untuk menjadi perwakilan sekolah karena guru A berpotensi dan memiliki minat dalam topik pelatihan tersebut. Namun dalam rapat Dewan Guru, kepala sekolah tidak setuju dan menolak karena guru A merupakan pendatang dan merupakan suku minoritas di daerah mereka. Jadi ini juga termasuk ini ya, diskriminasi ya Bapak Ibu. Oke, nah ini yang tadi saya sampaikan bahwa adanya kebijakan yang mengandung unsur kekerasan Bapak Ibu. Contohnya itu satuan pendidikan itu mengeluarkan surat edaran bahwa ini sudah saya jawab Bapak Ibu, bahwa setiap peserta didik itu yang terlambat akan diberi hukuman lari mengelilingi lapangan sebanyak 10 kali dan dilarang mengikuti pelajaran sampai jam istirahat pertama. Ini termasuk kebijakan yang mengandung unsur kekerasan. Itu. Kita sudah memakai disiplin positif nih Bapak Ibu. Oke. Kasus yang masuk dalam ranah pidana itu ya, kadang kan kita masih bertanya-tanya nih Bapak Ibu, untuk di satuan pendidikan mana saja sih yang termasuk dalam ranah pidana. Di sini ada penganiayaan, terus tawuran, pembunuhan, pemerasan, pelecehan seksual, terus percobaan perkosaan, terus perkosaan itu sendiri, kekerasan pada anak disabilitas, adanya penganiayaan seksual, eksploitasi, perbudakan, tindak pidana perdagangan orang, atau penyebaran konten intim tanpa persetujuan, adanya kekerasan seksual berbasis elektronik, dan kekerasan lainnya yang diatur dalam undang-undang. Kekerasan itu bisa berdampak pada aktor-aktor yang terlibat nih Bapak Ibu, ada korban, kemudian ada pelaku, ada terlapor, seperti itu ya. Baik, kita lihat satu persatu. Dampak kekerasan pada korban ya, biasanya korban itu merasa takut ya. Dia itu akan ada luka fisik, mungkin secara fisik ya, dari fisik itu ada luka fisik, cedera, atau masalah kesehatan dalam jangka panjang. Kemudian dia tidak bisa tidur, sakit kepala ya, terus bisa juga terganggu dalam pola makan. Kalau lagi hamil ya, terganggunya fungsi reproduksi dan adanya bisa ke infeksi menular seksual ya. Secara psikologis itu merasa gelisah, dia tidak dapat duduk tenang, yang jelas sulit fokus nih Bapak Ibu, dan kayak ngalamun sehingga dia mudah terkejut ya, terus kehilangan percaya diri. Ada juga secara psikologisnya itu adanya trauma atau kecemasan yang berkepanjangan yang didiagnosis oleh tenaga profesional kesehatan mental. Kemudian di bidang akademik, penurunan prestasi akademik, terus absensi meningkat, kurangnya motivasi belajar dan partisipasi di kelas. Secara sosial, dia akan sulit membangun hubungan interpersonal
atau hubungannya memburuk seperti itu. Terus adanya penurunan partisipasi dalam kegiatan dan munculnya stigma dari lingkungan. Baik, untuk selanjutnya dampak kekerasan pada saksi. Di sini dampak psikologisnya dia juga merasa takut nih Bapak Ibu karena dia melihat sendiri seperti itu. Terus stres secara emosional dan bingung ya tentang bagaimana dia akan bertindak atau melaporkan kejadian. Serta ada juga rasa bersalah ya ketika dia itu tidak bisa membantu karena dia melihat dan dia tahu. Terus untuk normalisasi dampak kekerasan pada saksi itu menganggap kekerasan sebagai hal yang normal atau dapat diterima, atau pada saksi itu ada potensi meniru perilaku kekerasan, apalagi kalau itu terjadi pada anak-anak ya. Anak-anak itu melihat orang yang lebih dewasa melakukan kekerasan pada temannya, dia itu sangat berpotensi untuk meniru hal tersebut suatu saat nanti seperti itu. Kemudian di di bidang sosialnya dia ada ketidakpercayaan terhadap lingkungan sekolah karena sudah terjadi adanya kekerasan di situ, jadi dia kepengennya dia ada rasa takut seperti itu, pasti dia akan menyampaikan kepada orang tua. Terus dampak sosialnya juga ada potensi isolasi ya, terisolasi jika merasa tidak aman untuk berbicara tentang yang dia saksikan, kejadian yang dia saksikan. Di bidang akademik adanya penurunan konsentrasi dan motivasi belajar, serta potensi penurunan prestasi akademik akibat gangguan emosional. Jadi di situ ada dari tadi saksi, sekarang dampak kekerasan pada terlapor ya. Secara psikologis ada rasa bersalah, kemudian dia merasa malu atau stres akibat tindakan kekerasan yang dilakukan. Jadi terlapor itu adalah pelakunya nih Bapak Ibu. Kemudian potensi masalah psikologis jika tidak mendapatkan penanganan yang tepat, serta adanya di bidang akademik penurunan prestasi akademik jika dikenai sanksi disiplin yang menghambat proses belajar dan pembatasan partisipasi dalam kegiatan di sekolah. Kemudian dampak kekerasan yang terakhir yaitu pada satuan pendidikan. Di sini di lingkungan sekolah jelas akan terjadi penurunan rasa aman ya, rasa aman dan nyaman bagi seluruh siswa. Munculnya budaya kekerasan yang tidak ditangani dengan baik. Untuk reputasi sekolah, jelas terjadi penurunan citra dan reputasi di mata masyarakat. Terus nanti bisa adanya berkurangnya kepercayaan orang tua ya untuk mendapatkan pendidikan di sekolah tersebut. Kinerja akademiknya, penurunan keseluruhan prestasi akademik sekolah jika banyak siswa yang terdampak kekerasan. Kemudian kesulitan dalam mempertahankan dan menarik siswa baru. Kan apalagi kalau sudah bolak-balik terjadi di satuan pendidikan tersebut. Untuk kebijakan dan tindakan sebaiknya bersikap reaktif sehingga mengambil kebijakan atau tindakan tidak mengedepankan kepentingan terbaik bagi peserta didik atau korban. Oke, dihitungi Bapak Ibu ada 4 kekerasan yang berdampak yaitu pada korban, saksi, terlapor, dan pada satuan pendidikan. Oke, di sini ada pesan kunci Bapak Ibu bahwa kekerasan di satuan pendidikan itu mencakup kekerasan yang dilakukan oleh peserta didik, pendidik, tenaga pendidikan, orang tua atau wali, komunitas sekolah dan warga satuan pendidikan lainnya dalam lokasi satuan pendidikan, serta di luar lokasi satuan pendidikan dalam kegiatan satuan pendidikan dan melibatkan lebih dari satu satuan pendidik. Kata kunci yang lain yaitu bentuk kekerasan ya, ada 6 yang tadi saya sebutkan. Ada kekerasan fisik, kekerasan psikis, perundungan, kekerasan seksual,
diskriminasi dan intoleransi, dan kebijakan yang mengandung kekerasan. Jadi kekerasan di satuan pendidikan itu menimbulkan berbagai dampak ya, yang tadi tidak hanya pada korban tapi pada yang terlapor, pada saksi dan satuan pendidikan itu sendiri. Terus muncul dampak kekerasan pada berbagai pihak nih. Membuat satuan pendidikan perlu melakukan berbagai upaya penanganan yang berperspektif korban dan menjunjung tinggi hak anak ya, untuk meminimalisir dampak yang muncul. Baik, sekarang mengenal peran TPPK nih, atau Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan serta Satuan Tugas atau Satgas. Selama ini di sekolah Bapak Ibu, saya yakin sudah ada SK pembentukan TPPK. Tapi mungkin beberapa Bapak Ibu yang masih kurang paham kerjanya ngapain sih TPPK itu, terus bagaimana nanti alur untuk penanganan kekerasan di satuan pendidikan itu bersama TPPK. Oke. Jadi di sini ada menurut Permendikbud nomor 46 tahun 2023 pasal 2 ayat 1 bahwa maksud pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan itu melindungi dari kekerasan, kemudian mencegah pelakukan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, mengatur mekanisme pencegahan, penanganan, dan sanksi tindakan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, kemudian membangun lingkungan satuan pendidikan yang ramah, aman, inklusif, setara, dan bebas dari diskriminasi dan intoleransi. Tujuan ya adanya tim TPPK di satuan pendidikan yaitu mampu mencegah kekerasan, kemudian mampu melaporkan kekerasan, mampu mencari dan mendapatkan bantuan ketika mengalami kekerasan. Terus warga satuan pendidikan yang mengalami kekerasan mendapatkan penanganan dan bantuan serta mampu merespon dan menangani kekerasan di lingkungan satuan pendidikan sesuai tugas dan kewenangannya. Coba Bapak Ibu perhatikan di sini bahwa tim TPPK ini itu dibentuk oleh satuan pendidikan ya, untuk melaksanakan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Sedangkan satuan tugas itu berfungsi sebagai koordinator pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan di tingkat daerah. Ini ada 2 pernyataan ya. Berikut ini termasuk tugas dan fungsi TPPK atau satuan tugas. Jadi pernyataan yang pertama, menerima laporan dugaan kekerasan yang disampaikan pelapor melalui kanal pelaporan yang disediakan satuan pendidikan. Apakah termasuk TPPK atau fungsi Satgas. Terus pernyataan yang kedua, menghubungi orang tua atau wali korban dan atau terlapor yang berstatus sebagai peserta didik di satuan pendidikan. Ini termasuk tugas dan fungsi TPPK atau Satgas. Baik, kita melihat jawabannya yaitu adalah TPPK. Jadi TPPK itu intinya di sini lokasi kekerasan di dalam satuan pendidikan. Kemudian lokasi kekerasan di luar satuan pendidikan dalam kegiatan satuan pendidikan, serta melibatkan satuan pendidikan yang sama, gitu ya. Jadi masih dalam lingkup sekolah tersebut. Tugas dan fungsi TPPK selain menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan, juga di sini nanti bisa menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua atau wali korban atau terlapor, karena sama-sama masih anak-anak nih Bapak Ibu. Kemudian memeriksa laporan dugaan kekerasan, menyusun kesimpulan dan memberikan rekomendasi sanksi,
Terus tugasnya lagi mendampingi korban atau pelapor kekerasan, memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya, bahkan bisa memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai kebutuhan, dan memberikan rekomendasi pendidikan anak berhadapan dengan hukum. Baik, pernyataan yang ketiga sekarang masih seperti yang tadi termasuk tugas dan fungsi TPPK atau satuan tugas. Memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan dan dinas pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan. Ya, di sini jadi nanti bisa dilihat kata kuncinya ya. Kepala satuan pendidikan dan dinas pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan. Itu. Kemudian pernyataan yang keempat, melakukan penanganan dan pemeriksaan terhadap kasus kekerasan yang melibatkan sesama peserta didik dari satuan pendidikan yang berbeda, termasuk tugas TPPK atau Satgas. Oke, jawabannya adalah satuan tugas gitu ya. Karena apa? Kekerasannya itu melibatkan lebih dari satu satuan pendidikan atau melibatkan kepala satuan pendidikan dan TPPK. Nanti satuan Satgas itu tugas dan fungsinya itu yang jelas mendampingi korban atau saksi, seperti itu. Juga memfasilitasi TPPK untuk berkoordinasi. Baik, ini ada garis koordinasi TPPK dan Satgas Bapak Ibu. Jadi di sini kalau kedudukan Satgas PPK SP tingkat provinsi itu paling atas adalah gubernur, terus kepala dinas pendidikan provinsi, baru ke Satgas PPK SP provinsi. Di sini terdiri kepala dinas itu bisa membawai mulai dari kepala SMA, SMK, SLB, TPPK. Dari kepala itu terus lanjut ke bawah garis koordinasinya, yaitu TPPK SMA, SMK atau SLB. Untuk koordinasi Satgas yang kabupaten itu bedanya di ini Bapak Ibu. Kalau tadi gubernur, ini bupati. Sama Satgas PPK SP kabupaten ya. Dari sini, dari kepala dinas pendidikan itu turun lagi menjadi kepala satuan pendidikan usia dini dan non formal. Ya, ada juga TPPK pendidikan usia dini dan non formal. Kemudian ada kepala SD, TPPK SD, kepala SD dan kepala SMP dan kepala TPPK SMP. Apa sih yang harus dilakukan saat TPPK atau Satgas menemukan kasus pidana? Nah, di sini ketika kasus telah ditangani oleh PPA ya, TPPK atau Satgas tidak perlu melakukan pemeriksaan. Di sini TPPK menemukan kasus ya yang masuk dalam kategori tindak pidana, lalu mendokumentasikan bukti. Jadi bukti ini ketika korban melaporkan terlapor itu, apakah sudah harus dengan bukti? Belum ya Bapak Ibu. Jadi mereka itu hanya melaporkan kejadian. Nanti bukti itu akan ada pada tahap pemeriksaan. Nah, ini baru ada bukti-buktinya. Ini lanjut ya Bapak Ibu. Kemudian menginformasikan kepada orang tua atau wali murid. Habis dari wali murid, kemudian menginformasikan kepada UPTD PPA terdekat. Setelah itu adanya dukungan dan bersikap kooperatif ya dalam upaya penegakan hukum. Setelah itu melakukan pendampingan terhadap pihak yang terlibat sesuai kebutuhan, serta nanti memastikan hak pendidikan agar bisa tetap terpenuhi. Ini peran UPTD PPA Perpres 55 tahun 2024 nih.
Di situ Bapak Ibu bisa melihat pemirsani. Jadi sama seperti yang pertama, yaitu menerima laporan atau pencangkauan korban, terus memberikan informasi hak korban, memfasilitasi pemberian layanan kesehatan dan layanan penguatan psikososial, terus pemberian layanan rehabilitasi sosial, adanya layanan hukum, kemudian identifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi, serta yang lainnya ya. Di sini juga ada kebutuhan korban penyandang disabilitas nih Bapak Ibu. Baik, pesan kunci ya, TPPK itu adalah tim pelaksana yang dibentuk oleh Kepala Satuan Pendidikan ya, yang berfungsi membantu mengerjakan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Sedangkan Satgas itu tim yang berfungsi sebagai koordinator pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan di tingkat daerah. Jadi Satgas itu melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan serta memfasilitasi koordinasi, pembinaan, dan melakukan pemantauan dan evaluasi. Itu Satgas. TPPK tidak bekerja sendiri nih Bapak Ibu. Mereka dapat berkoordinasi dengan Satgas dan berkolaborasi dengan stakeholder ya di bidang perlindungan anak, yaitu PPA, Dinsos, Puskesmas, kepolisian, dan lain-lain. Oke, terima kasih. Slide yang terakhir adalah terima kasih. Silakan Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan atau sharing pengalaman juga boleh. Oh ya, ini ada Ibu Mbak Kiswara Mati, Bu Florida. Iya, begini. Ya, ini ada pertanyaan dari Bu Kiswarowati. Oh iya. Oke, monggo Bu Kiswarowati, Ya. silahkan. Terima kasih. Saya akan menanyakan kepada Ibu Putri Wayuni, siapa saja yang dapat menjadi anggota TPPK gitu. Itu aja. Terima kasih. Oh ya. Baik, langsung saja nih Bu Flo. Ya, silahkan. Terima kasih. Yang bisa menjadi tim TPPK itu dari anggota komite nih, Bu Kisworo, anggota komite, kemudian dari wakil kesiswaan, kemudian turun lagi koordinator kesiswaan, terus kesiswaan itu sendiri, urusan kesiswaan, sama BK, bimbingan konseling, seperti itu. Dan TPPK ini SK-nya berlaku 2 tahun, jadi setelah 2 tahun silakan nanti diperbarui kembali. Kemudian kalau Satgas itu 4 tahun ya, 4 tahun sekali diperbaharui. Cuma Satgas itu kan tidak di ranah kita, jadi di ranah kita adalah TPPK, seperti itu. Ya, cukup Bu Kiswara. Sudah, terima kasih. Iya, sama-sama. Monggo Bapak Ibu lainnya mungkin ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada yang mau sharing, pernah mengalami pengalaman yang sama seperti Bu Wahyudi, kami persilahkan. Ya, sepertinya tidak ada nih Bapak Ibu. Oke, baiklah. Kami mengingatkan kembali yang belum sempat bergabung ke dalam komunitas kita di Telegram, nanti silahkan bergabung melalui PMM nih Bapak Ibu, Komlo SMP Negeri 1 Jeruk Legi. Nanti kita akan share absensinya di Telegram dan juga, oh ya, absensinya nanti jangan lupa Bapak Ibu mengisi 2 kali nih. Yang pertama yang bentuknya QR, yang kedua yang bentuknya Google Formulir seperti biasa.
Baiklah Bapak Ibu, sepertinya tidak ada pertanyaan dan berarti penjelasan Ibu Triwahyuni sudah jelas Ibu. Terima kasih atas penjelasannya dan materinya yang sangat bermanfaat bagi sekolah kita. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, kami cukupkan untuk webinar pada siang hari ini. Mohon maaf bila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati panjenengan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.